Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri serta pemerhati hukum yang terhormat, kami dari tim Pro menyatakan setuju terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Sebelumnya, perkenankanlah saya memperkenalkan anggota dari tim Muhammad Hatta. Adapun saya selaku pembicara pertama yang akan memperkenalkan anggota tim, menyampaikan poin-poin argumen serta closing statement. Selanjutnya, Amrita selaku pembicara kedua yang akan menjabarkan argumentasinya berdasarkan pendekatan geografis, serta Wulan selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasinya berdasarkan pendekatan ekonomi. Dewan juri serta pemerhati hukum yang kami hormati, rencana pemindahan ibu kota negara sejatinya memang pantas untuk direalisasikan. Memperhatikan realita ibu kota negara saat ini dilihat dari segi geografis hingga ekonomi menjadi permasalahan yang amat serius. Bencana alam seperti banjir hingga gempa bumi masih terus menghantui kota Jakarta. Terlebih lagi, Jakarta digadang-gadang akan tenggelam pada tahun 2025 mendatang. Bencana alam yang disebutkan tentu saja berdampak pada kelangsungan ekonomi hingga aktivitas masyarakat. Sehingga perlu adanya mitigasi bencana alam terhadap ibu kota negara saat ini. Di samping itu, buruknya tata ruang di Jakarta akibat pembangunan yang tidak tertata dengan baik menjadi dasar pertimbangan kami perlu dilakukan pemindahan ibu kota negara. Jakarta sebagai pusat perekonomian, wisata, dan pusat pemerintahan mengakibatkan adanya infrastruktur yang berpusat di daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Dewan juri serta pemerhati hukum yang sangat kami hormati. Selanjutnya, jika dilihat ke dalam pendekatan ekonomi, kepadatan penduduk di Jakarta dapat memicu tidak seimbangnya antara kuantitas pencari kerja dengan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut memungkinkan naiknya angka kemiskinan hingga berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk. Sebagai pusat perekonomian di Indonesia, adanya gangguan politik yang menyebabkan demonstrasi amat sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian di Jakarta. Dewan juri dan pemerhati hukum yang sangat terpelajar. Mitigasi bencana alam dan kegiatan ekonomi perlu dilakukan guna menjadikan ibu kota negara berjalan sesuai fungsinya. Maka dari itu, pemindahan ibu kota negara menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Sehingga argumentasi kami yang menyatakan setuju terkait pemindahan ibu kota negara memiliki urgensi yang sangat jelas. Selanjutnya, rekan saya Amrita selaku pembicara kedua akan menyampaikan argumentasinya berdasarkan pendekatan geografis. Pindah ibu kota bukan berarti ingin mendua, namun hanya ingin memilih yang terbaik di antara keduanya. Karena faktanya IKN barulah yang menjadi pemenangnya jika menyangkut hal estetika maupun tempat yang paling strategis. Saya Amrita Dewi selaku pembicara kedua akan membawakan argumen kami melalui pendekatan geografis. Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang kami banggakan, selama ini pembangunan geosentris mengakibatkan daerah-daerah lainnya kurang mendapatkan perhatian. Jakarta sebagai salah satu wilayah yang berada di Pulau Jawa pun pada akhirnya mendapatkan dampak besar dari sistem geosentris tersebut. Terlebih lagi, Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Pembangunan di Jakarta menjadi lebih masif dibandingkan wilayah lainnya. Namun, apakah pembangunan yang sangat masif ini selalu berdampak baik untuk Jakarta? Tentu tidak. Akibat dari pembangunan yang masif tersebut, penataan ruang di Jakarta menjadi sangat sulit dilakukan. Sehingga, Jakarta pun menjadi kota dengan tata ruang terburuk di dunia. Kemudian tata ruang yang buruk ini akan berdampak kepada persentase kemacetan di Jakarta yang terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2019 saja, Jakarta mendapatkan peringkat ke-10 sebagai kota termacet di dunia dengan persentase sebanyak 53%. Terlebih lagi, seperti yang kita ketahui bahwa Jakarta rawan sekali terkena bencana alam. Mulai dari banjir, tanah longsor hingga gempa bumi. Ada sekitar 714 bencana alam yang terjadi di Jakarta pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan letak geografis Jakarta yang memang kurang menguntungkan. Jakarta terletak di Pulau Jawa yang termasuk ke wilayah rawan gempa. Ditambah lagi tekstur tanah lunak yang dimiliki Jakarta menjadikan daerah tersebut lebih rentan terkena dampak gempa bumi. Tidak hanya itu, Jakarta sebagai daerah hilir pun tak bisa melepas diri dari bencana banjir, kiriman air dari hulu, serta daerah resapan air yang kurang mumpuni akibat
Cepatnya perubahan lahan di Jakarta menyebabkan daerah ini terkena dampak banjir yang sangat besar saat curah hujan sedang tinggi. Tahun 2020 kemarin saja, banjir di Jakarta bisa mencapai hingga 1,5 meter. Dewan Juri yang terhormat, bahkan Jakarta pun telah digadang-gadang akan tenggelam pada tahun 2025. Pesisir Jakarta di bagian utara sudah mengalami penurunan tanah sebanyak 6 cm per tahunnya. Sehingga terdapat pula pandangan bahwa sebagian wilayah Jakarta termasuk wilayah Jakarta Pusat diperkirakan akan mulai tenggelam pada tahun 2025 mendatang. Sedangkan pembangunan giant seawall yang difungsikan untuk menahan air laut diperkirakan baru selesai pada tahun 2030. Mulai dari bencana alam hingga tata ruang yang buruk, semua permasalahan tersebut menyebabkan banyak kerugian khususnya bagi pemerintah pusat. Kerugian akibat banjir di Jakarta saja mencapai hingga 960 miliar rupiah. Lalu ditambah lagi kerugian yang ditanggung oleh pemerintah dari macetnya kota Jakarta yang tak kalah besar, yakni 65 triliun rupiah per tahunnya. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang amat terpelajar, untuk meminimalisir kerugian pemerintah pusat tersebut, maka pemerintah perlu memitigasi problematika yang telah dihadapi oleh ibu kota negara ini selama berada di Jakarta. Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Solusinya tentu dengan cara menyelamatkan ibu kota negara ke wilayah yang lebih mumpuni. Namun Dewan Juri yang terhormat, perlu diingat sekali lagi bahwa landasan pemindahan ibu kota ini tidak hanya didasari pada ketidakmampuan Jakarta dalam menanggung fungsi sebagai pusat pemerintahan lagi. Namun, dalam pemindahan ini ada pula harapan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia. Tahun 2020, Indonesia berada di peringkat keempat sebagai negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Kesenjangan sosial yang tinggi ini tentu tidak mudah diselesaikan jika pembangunan hanya terpusat di daerah-daerah tertentu saja. Maka, seperti penilaian ekonomi Sirait, pemindahan ibu kota negara ini merupakan jawaban yang tepat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dengan pemindahan ibu kota ini, ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa dapat diuraikan lebih maksimal, sehingga impian pemerataan pembangunan akan terrealisasi lebih cepat. Sekian argumen kami dari pendekatan geografis. Selanjutnya argumen dari pendekatan ekonomi akan dibawakan oleh rekan saya, pembicara ketiga. Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis. Saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Dewan Juri serta pemerhati hukum yang kami hormati, saya Wulan Prayatni sebagai pembicara ketiga dari tim Pro akan melanjutkan konstruksi argumentasi dari tim kami. Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia, dengan Jakarta sebagai kota terpadat pertama di Indonesia. Daerah yang dinobatkan sebagai ibu kota negara ini memiliki luas wilayah sekitar 66,5 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 11,25 juta jiwa per bulan Juni tahun 2021. Hal ini diketahui berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dengan luas serta kependudukan saat ini, idealnya Kota Jakarta membutuhkan luas wilayah sekitar 112,5 km persegi untuk menjadi kota dengan jumlah penduduk serta luas wilayah yang stabil, yang mana hal tersebut merupakan hal yang sangat mustahil. Dan bila ruang yang tersedia telah melebihi kapasitas, maka potensi pecahnya kerusuhan sosial atau social unrest tidak dapat dihindari. Selain itu, masalah kepadatan penduduk ini juga melahirkan masalah lain di kota Jakarta, seperti angka kriminalitas yang tinggi, angka kemiskinan serta pengangguran yang semakin meningkat, pemukiman kumuh dan ilegal semakin bermunculan, adanya kesenjangan sosial, dan kualitas hidup penduduk yang semakin menurun. Dewan Juri serta pemerhati hukum yang kami hormati, dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini, hal ini akan membantu pemerintah dalam menangani masalah kepadatan penduduk di kota Jakarta. Karena akan ada sekitar 60.000 ASN, TNI, dan Polri yang akan dimutasi ke ibu kota negara baru. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahya Kumolo. Dengan begitu, hal ini tentu saja akan membantu pemerintah dalam menangani kepadatan penduduk di kota Jakarta dan membantu dalam pemerataan penduduk di daerah lainnya. Dewan Juri serta pemerhati hukum yang amat terpelajar,
alasan kami selanjutnya yakni diperlukannya mitigasi terhadap gangguan kegiatan ekonomi. Jakarta sebagai pusat pemerintahan tak jarang mengalami gangguan stabilitas politik yang mengakibatkan demonstrasi, yang merupakan sebuah ancaman eksternal bagi kegiatan perekonomian nasional di Indonesia. Sebagai pusat perekonomian, Jakarta menduduki peringkat ke-17 dari 200 kota metropolitan dengan kinerja ekonomi terbaik berdasarkan laporan Global Metro Monitor tahun 2011. Tak hanya itu, Jakarta juga menjadi penyumbang terbesar PDB di Indonesia. Dewan Juri serta pemerhati hukum yang terhormat, sebagai pusat perekonomian di Indonesia, adanya gangguan stabilitas politik ini yang menyebabkan demonstrasi amat sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian di kota Jakarta. Kerugian akibat demonstrasi ini tak hanya berdampak pada sektor pemerintahan, tetapi memberi dampak yang besar bagi sektor lainnya, terkhusus pada sektor perekonomian yang menyebabkan aktivitas perekonomian di kota Jakarta menjadi terganggu. Salah satu contohnya yang terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 2016, yakni telah terjadi demo besar-besaran mengenai adanya kasus penistaan agama. Berdasarkan kajian Bank Indonesia, kerugian ekonomi akibat dari demonstrasi ini ditafsirkan mencapai 2,9 triliun rupiah. Dan kerugian pada transaksi penurunan omset ditafsirkan mencapai 500 miliar rupiah. Kerugian tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pro menyatakan setuju dengan mosi kita kali ini. Karena dengan adanya pemindahan ibu kota negara, hal ini akan menjadi solusi bagi kegiatan perekonomian yang berpusat di kota Jakarta agar lebih terfokuskan dan berjalan dengan baik. Karena minim dari adanya gangguan eksternal yang disebabkan oleh adanya gangguan stabilitas politik. Dewan Juri serta pemerhati hukum yang kami hormati, kedua rekan saya dari pembicara kedua hingga pembicara ketiga telah menyampaikan secara rinci data, fakta, serta pertimbangan-pertimbangan yang matang terkait mosi menyetujui adanya pemindahan ibu kota negara. Permasalahan yang muncul baik dari aspek geografis hingga ekonomi tidak pantas untuk dipandang sebelah mata. Memperhatikan letak geografis Jakarta yang rawan akan bencana alam, dimulai dari banjir hingga gempa bumi, tentu saja akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Di samping itu, tidak tertatanya pembangunan dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah memicu tata ruang yang buruk. Hal ini akan berdampak pada kesenjangan di Indonesia. Beralih pada pendekatan ekonomi, Jakarta termasuk kota yang padat penduduk. Kepadatan penduduk ini akan melahirkan permasalahan serius terkait kesejahteraan masyarakat hingga berhubungan dengan terganggunya kegiatan pemerintah diakibatkan kemacetan yang akan terjadi. Dewan Juri serta pemerhati hukum yang amat terpelajar. Tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, ditambah lagi status Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian menjadi satu, mengakibatkan adanya gangguan politik berupa demonstrasi yang melahirkan kerusakan, kerugian hingga terganggunya kegiatan perekonomian. Dewan Juri dan pemerhati hukum yang amat terpelajar. Maka dari itu, permasalahan bencana alam, tata ruang yang buruk, permasalahan kepadatan penduduk, dan permasalahan terhadap kegiatan perekonomian dapat teratasi dengan memberikan solusi berupa pemindahan ibu kota negara. Untuk kesekian kalinya, secara tegas dan lugas kami sampaikan, kami setuju terkait mosi pemindahan ibu kota negara.